Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmawati Aprilia, SPD, Guru PAI SMP Mitra Permata, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Sekaligus mahasiswa PPG Transformasi dalam jabatan Det 1 tahun 2025. LPTK Win Syarif Hidayatullah. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 6 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja pelaksana pembelajaran yang akan saya laksanakan pada kelas 7 SMP Mitra Permata. Materi pokoknya adalah Allah memudahkan kita untuk beribadah. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu di dalam hati setelah dimulai. Selesai. Oke, selanjutnya Ibu akan mengambil terlebih dahulu. Abi Ifham Nugroho, Maria Bagus Radita, Ashifa Rania Putri, Charles Eriko, Dina Fauzia. Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi ini, mari kita bersolawat. Solawat apa? Solawat Maria. Selanjutnya kita ekspresi. Kalau ini bilang apa? Apel. Kalian? Kalau jeruk? Kalau apel? Nah, belum mulai ya. Kalau apel, jeruk, apel, jeruk, apel, jeruk. Sudah mulai ya. Selanjutnya, mari kita membaca ya. Ibu mau nanya, yang tahu jawab. Tujuan dari pembelajaran hari ini apa? Memahami, terus memperoleh. Satu lagi. Tadi memperoleh mendapatkan ilmu saja. Satu lagi.
positif kamu. Yang pertama, pelajaran hari ini kita bisa mendapat apa? Memperoleh ilmu. Yang kedua tadi apa? Mempraktekkan atau mendapatkan. Yang ketiga membentuk sikap, memahami. Kenapa yang dengan memahami doang? Oke, berarti hari ini boleh habis ibu jelasin harus paham ya. Oke, ibu bertanya, dalam Islam, dalam beribadah, Allah itu memudahkan untuk kita beribadah. Disebut apa itu? Musyah. Artinya apa musyah? Ringanan. Allah tidak menyulitkan kita untuk beribadah dalam sehari-hari saat beraktivitas. Dan selesai. Tujuan berjalannya. Tujuan usia. Ketemuannya apa? Dengan usia keringanan diperboleh umat Islam untuk melaksanakan ketentuan Allah pada keadaan tertentu. Misalkan sedang perjalanan jauh, boleh sholat jamaah. Tadi apa sholat jamaah? Sholat jamaah itu apa? Menggabungkan dua sholat waktu menjadi satu. Gimana caranya sholatnya? Gimana sholat caranya? Caranya gimana tadi caranya? Caranya semisalkan kamu ingin bepergian jauh. Oke, kamu ingin bepergian jauh, di situ baru azan zuhur. Oke, karena kamu takut sebelum sampai ke tempat tujuan sudah lewat sholat asar, kamu boleh menjamak sholat asar. Gimana caranya? Pertama, kamu harus berniat ya, niat jamak. Kamu harus niat dulu. Kalau ada niat yang asar, kamu niat dulu kamu untuk menjamak sholat asar. Yang pertama, kamu sholat dulu 4 rakaat. Ya, kamu sholat 4 rakaat, kamu sholat seperti biasa, habis salam kamu tidak langsung berdiri lagi, jangan nengok. Langsung berdiri lagi, jadi sholat itu gak ada jeda. Habis sholat salam dulu, kamu berdiri lagi buat melaksanakan sholat asar. Sebaliknya gitu juga, kamu mau menjamak asar ke maghrib. Gimana? Kamu sholat asar dulu baru sholat maghrib. Seterusnya. Tapi sholat subuh tidak boleh. Kenapa sholat subuh tidak boleh? Kenapa kok 2 rakaat nggak boleh? Kenapa 2 rakaat nggak boleh? Kenapa 2 rakaat nggak boleh? Ayo. Karena pertama, waktu sholat subuh itu sebentar waktunya. Sebentar dari sholat apa? Zuhur, asar, maghrib, isya. Lebih sebentar dari. Jadi kalau sholat subuh harusnya kodok. Gak boleh ya dijamak. Selain sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Oke. Nih, Rusya dapat memberikan pengecualian atau membolehkan prinsip hukum disebabkan keterpaksaan atau darurat dan kebutuhan, misalkan makan bangkai karena kelaparan. Nah, itu juga Rusya itu perjalanan jauh kayak tadi. Bilang naik gunung, tidak ada persediaan makanan kalian habis. Kalian boleh makan bangkai, atau kalian misalkan haus, sudah tidak ada mata air di sana, kalian belum menemukannya, kalian berkausan, kalian boleh minum air manis.
Terus kewajiban tetap harus dilaksanakan dengan sesuai hukum asal. Akan tetapi boleh ditinggalkan atau diganti pada bentuk lain karena sebab atau kondisi tertentu. Jadi apa? Jadi kamu udah sholat, puasa, haji, zakat. Nah, itu dipermudah sama Allah. Kamu nggak boleh ninggalin kayak sholat kamu tinggalin, misalkan lupa dalam perjalanan, kamu bisa menggantinya. Disebut apa? Qadha. Atau kamu bisa menjamak atau mengqashar. Qashar itu tadi apa? Qashar. Meringkas sholat fardu menjadi dua. Dan yang boleh di sholat yang boleh diringkas apa aja? Tiga, hanya tiga yang rokaatnya empat. Dalilnya yang memperbolehkan musyak, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kewajiban yang dikerjakannya dan dia mendapat sisa dari kejahatan yang diperbuatnya. Ini hukum rusyah itu apa? Al-ibahah, diperbolehkan. Jadi kamu jangan berpikir nanti, ayo udahlah nggak usah sholat. Kan Allah udah mempermudah dan dengan apa? Rusyah. Jadi kamu nggak ada alasan tuh kamu nggak sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Karena apa? Dipermudah dengan cara apa? Pertama rusyah. Ya kan rusyah apa? Jamak bisa, qashar bisa, qadha bisa. Benar nggak? Ya kamu bisa mengganti itu dengan jamak, qashar ataupun qadha. Nah sekarang, Rasulullah pernah sholat jamaah dari Anas radhiyallahu anhu apabila Nabi SAW akan menjamak dua sholat dalam perjalanan. Beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu, asar kemudian beliau menjamak antara keduanya. Tadi jamak mana? Tadi jamak mana? Mengerjakan dua sholat dalam satu waktu. Hukum sholat jamaah adalah rusyah, keringanan dalam keadaan tertentu seperti dalam perjalanan. Terus kalau qashar apa tadi? Meringkas sholat apa? Sholat 4 rakaat menjadi hukumnya apa? Mubah. Sholat qashar hukumnya mubah, artinya diperbolehkan dalam keadaan tertentu seperti dalam perjalanan juga. Tadi hukumnya mubah, kalau bisa mah kalian jangan qashar karena kalian perjalanan kan udah jauh-jauh banget ya kan? Jadi kalau bisa jangan mengqashar, kalau bisa mengqadha atau menjamak. Oke, sampai sini kita mau lihat video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik kami ucapkan bagi sobat belajar semua. Semoga kita selalu mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, video pembelajaran yang akan kita bahas adalah memahami makna rusul. Semangat belajar dan semoga sehat selalu ya. Dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah paham belum? Insya Allah. Sekarang ibu mau bikin kelompok diskusi. Udah paham ya? Oke, pilih kelompoknya. Oke, kelompok 1 Abi, Asyifa, Nadia, Syarif,
Kalian kelompok 1 di sebelah sini nih. Kita akhirnya tolong gantian dulu. Kelompok 1 yang tadi baru disebutkan tidak ke sini. Oke. Sudah kelompok 1 mana? Kelompok 1 sudah sini. Kelompok 2, nanti kamu adanya ke belakang juga. Kelompok 2 dari Tianka, Tiara, Grena, Lutfi, Teli di sebelah sini. Ada siapa aja? Nah, sini ya. Ambil aja bangkunya nanti. Arya, Serena, Yolanda, Dwi di sebelah mana? Ya. Dan yang terakhir Ibu ada dari kertas, nanti kamu tulis di sini. Oke, yang udah kamu tulis di sini kamu tulis di sini ya. Bu, mau nanya dong. Apa? Oh, nggak ada. Nanya sih. Oke. Oke, Ibu minta kamu berdiskusi tentang kelompok pertama. Kelompok pertama itu Haji, Rukyah, Haji, jangan salah. Sholat ya, zakat. Kelompok pertama. Tadi kita udah berdiskusi tentang usia. Kamu juga udah mempresentasikan tentang usia. Sekarang ibu mau tahu pemahaman kalian masing-masing tentang usia. Oke? Oke, masing-masing ya, itu akan memberikan soal. Open ke belakang ya. Oke. Belakang dulu. Di sini ya. Silakan mengerjakan diskusi. Ayo masing-masing silakan kerjakan. Oke ya semua ya. Oke. Aku tadi udah diskusi, presentasi, terus udah ngerjain soal. Oke. Simpulannya rukyah itu apa? Dengan dalam apa? Pada
saja? Oke, jadi apa? Dalam beribadah ada keringanan. Oke, seperti tadi apa? Dosa puasa tadi apa? Keringanan untuk tidak berpuasa. Terus usia sholat. Tadi kata untuk bisa mengkodok, mengkosor, dan menjamak. Haji. Ya, untuk yang sudah tua bisa menggunakan kursi. Ada satu lagi, ada apa? Zakat. Bapak caranya membayar zakat. Kenapa? Nah, oke, untuk terakhir kita sebelum selesai pelajaran kita berselawat kembali. Selawat apa? Selawat Nabi, ayo. Allahumma alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebagai penutup kita berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai.